Teman-teman, kembali sama saya. Di sini saya akan mereview casing. Casingnya yaitu Infinity Flash V2 Gaming Case, dan casingnya ada di sebelah sini. Harganya sangat murah sekali, sekitar 365.000. Tetapi di bagian depannya itu ada RGB di bagian samping kiri kanannya lah. Nanti saya akan kasih reviewnya seperti apa. Di bagian samping seperti ini ada RGB-nya kiri kanan. Dan juga di bagian sini ya, dia itu ada tempered glass, tetapi dia hanya kelihatan di bagian dalamnya aja, cuma dari tengah ke atas. Di bagian bawahnya dia itu tidak kelihatan, meskipun ada power supply cover atau yang lainnya tidak kelihatan. Dan ini adalah tempered glass kalau nggak salah, akrilik lah, tempered glass seperti itu, seperti kaca. Dan di sini saya akan mereview semuanya, mengulas tuntas casingnya ini rekomend atau tidak, kekurangan atau kelebihannya. Nanti saya akan kasih di belakang video dari segi review kelebihan kekurangannya. Ini sebagai perbandingan jika kalian ingin membeli casing ini ya, bagus atau tidak. Kalau menurutku sih ya, belum tahu untuk saat ini. Nanti saya akan kasih reviewnya di sini. Dan juga saya akan mengulas semuanya dari segi kaca, dari segi baut, di bagian bawah, apa tuh dust filter dan juga yang lainnya di bagian kabel manajemen. Dan saya akan mereview semuanya, maupun dari segi kabelnya sih, dan juga dari segi suhu prosesornya. Jikalau kacanya dibuka maupun ditutup, apakah bagus atau tidak dari segi casingnya atau airflow-nya lah. Dan sebelum saya ngasih tahu apa aja speknya, di bagian sini ada speknya semua. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan juga jangan lupa share di bagian link di deskripsi, supaya nanti bisa membeli PC dan juga saya giveaway untuk PC-nya. Dari segi dalam dari showernya itu semua, dan juga nanti saya akan kasih tambahan lah seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk spesifikasinya. Di sini ada nggak ya? Di sini tuh nggak ada sih untuk speknya secara jelas di bagian boxnya. Aneh ya. Biasanya itu ada speknya di bagian box ini. Tapi di sini sama sekali tidak ada speknya. Cuma kayak gini sih, nggak boleh ditendang, jangan sampai kena air dan juga yang lainnya. Nggak ada spek detailnya. Ya. Beda sih dengan merek-merek yang lainnya. Kalau yang ini nggak ada speknya, tapi ya nggak masalah, tinggal lihat sendiri di bagian PC-nya aja sih. Di sininya dia tuh ATX. Untuk casingnya ini saya kasih ini ya, karena ada 7 slot, 1 2 3 4 5 6 7 slot, support sampai ATX maupun MATX juga support. Nanti juga akan ada banyak slot yang longgar, bisa dikasih macam-macam lah, maupun dikasih fan juga bisa. Dan juga tambahan di bagian atasnya sini, Anda bisa lihat sendiri, dia tuh ya seperti ini, kayak separuhnya aja ya. Berat ya casingnya. Dia tuh support sama fan 12 cm di bagian atasnya sini, tetapi tidak full. Dan juga di sini dia tuh masih ada space-nya lagi di bagian sampingnya sini. Ini 12 cm sih ya, 12 cm. Saya bandingkan dulu dari segi fan-nya ini ya, 12 cm ini ya. Anda bisa lihat sendiri, saya cocokkan sendiri ya, 12 cm. Dan di sini nanti saya akan mengasih ini ya, PC coolernya fan-nya RGB ini. Saya kasih 3 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Apakah menarik atau tidak casingnya ini, dan juga rekomend atau tidak lah. Dan di sini juga di bagian apa tuh, saya buka dulu aja ya. Saya kasih spek yang singkat aja. Untuk kejelasan semuanya nanti saya akan kasih di kesimpulan, apakah rekomend atau tidak, kekurangannya apa aja. Kita buka dulu aja langsung di bagian sampingnya sini. Ini bautnya sih seperti gimana ya, plastik campur besi untuk bautnya ini. Kalau yang sini kita buka aja langsung. Ini bagian dalam belum saya buka ya, makanya kalau kalian melihatnya masih buram-buram di bagian dalamnya. Dan seperti ini kacanya, menarik atau tidak, bagus atau tidak, kalau menurutku sih ya nanti di kesimpulan. Untuk casingnya seperti ini, dan kita pindahkan dulu ke bawah, dan isinya seperti ini. Di sini di bagian bawahnya dia itu bolongan semua ya, lubang lah ya. Pantas sih di bagian kacanya itu tertutup dengan warna-warna hitam, jadinya biar nggak kelihatan. Tapi ya bagus sih ya, karena ada solusinya. Kalau mikirku tadi kan ada power supply cover, kalau ditutup sama hitam-hitamnya ya percuma ya. Ternyata di sini bukaan, jadinya nggak masalah sih. Tapi harus ditutup untuk casingnya ini, jangan dibuka. Karena kalau dibuka tidak menarik untuk dilihat, karena emang bawahnya sini bukaan semua sih. Harus pakai kaca kalau menurutku.
Dan juga di bagian dalamnya dia tuh seperti ini, support sampai ATX. Di bagian kabel manajemennya kalau aku lihat sih standar ya, tapi nggak terlalu besar-besar banget sih. Nanti saya akan kasih reviewnya aja di bagian belakangnya seperti apa untuk bentuknya. Dan juga kabelnya semua ini dia tuh masuk ke bawah sini semua ya, udah di setting sih. Kita buka dulu aja lah supaya lebih kelihatan. Ini bautnya juga sama sih, besi dan juga karet jadi satu. Dan kita buka. Ini ya, ini juga bagus sih, ada ventilasinya di bagian belakangnya ini. Kebanyakan casing itu tertutup semua, tapi ini ada ventilasinya, bagus. Mungkin itu salah satu nilai plusnya dari saya sih, mungkin untuk nanti kesimpulannya. Dan juga di bagian belakang sini, ini ya, kabelnya berwarna hitam semua. Ini kabelnya juga sama hitam semua, nggak ada yang warna merah salah satunya. Ini kabelnya ada warna-warninya sih, harusnya tutup sampai ke atas ini ya, kabel audio maupun USB-nya. Ini juga warnanya hitam, bagus. Ini semua isinya semua, ini baru ya, bukan barang second. Dan di sini ada yang lepas apa gimana ya ini. Dan sini juga ada bautnya juga tambahan ya, seperti ini aja. Dan ini juga buat menghidupkan LED di bagian depannya, di bagian depan casingnya, pakai molek ya kabelnya. Dan juga bisa disetting sih di bagian atasnya sini, jadi bisa menyeting RGB-nya di bagian ini ya, ada portnya, Anda bisa menyetingnya sendiri. Dan juga di bagian depannya ini kita buka dulu, apakah gampang atau susah dibaut atau enggak ya. Kalau saya lihat tuh enggak dibaut sih, di bagian dalam tidak ada bautan. Kalau tidak dibaut, tinggal Anda buka di bagian bawah seperti ini, tinggal ditarik aja. Ini ya. Nggak usah takut kalau pecah, emang seperti itu sih cara ngambilnya. Kita ambil aja langsung. Nih, ya. Ini ada kabel molexnya. Di bagian depan sini ada RGB garis lah, samping sini lah. Dan juga bisa menjadi ventilasi udara untuk mengambil udara dari fan 3 ini ya, kan 1 2 3. Saya kasih fan 12 cm ini, ambil udara dari luar ke dalam supaya lebih dingin udaranya. Tapi di sini ada ini ya, garis hitamnya ini nggak bisa diambil sih, untuk melindungi lah. Tapi kalau ngambil udara dari sini, dia tuh paling ambilnya dari atas sini yang dimana bukaan, dan juga di bagian bawah sini ya, karena di bagian bawah sini bukaan, samping bukaan, sini bukaan. Mungkin bisa dibilang kurang maksimal, tapi nanti kita bandingkan saja pada saat saya mereviewnya. Dari segi suhunya dibuka maupun ditutup casingnya ya, seperti itu ya, casing Infinity seperti ini, simple. Dan di sini simpelnya itu dia tidak menggunakan baut. Ada casing yang dimana menggunakan baut untuk membukanya ini, jadi agak sulit. Tetapi kalau yang ini simple, tinggal dicopot aja selesai. Dan di sini juga unik sih bentuknya, dia tuh melingkar. Ini juga saya baru lihat sih bentuknya melingkar, tinggal ditancapkan aja di sini ya, di baut seperti ini supaya pas lah, sama-sama melingkar kalau dilihat dari dalam maupun dari luarnya. Kabel manajemennya kalau dilihat dari luar, kalau menurutku sih ya kecil ya, mungkin ya ini ya, karena di bagian casingnya ini dia tuh tidak menonjol ya, dia tuh lurus saja, tidak ada yang menonjol. Oke. Nanti saya akan kasih di kesimpulannya aja semuanya reviewnya, dan kita lanjutkan saja ke reviewnya aja biar nggak lama-lama, dan juga supaya lebih simpel penjelasannya di reviewnya aja. Dan selanjutnya saya akan kasih reviewnya. Yuk. Dan yang pertama kita akan mengetes untuk suhunya, yang dimana menggunakan kaca dan juga tanpa kaca. Di sini saya menggunakan Core i5 3550 dan juga
CPU coolernya yaitu Snowman Dual Fan RGB seperti ada di video tersebut. Dan yang pertama tanpa kaca, saya itu mengetesnya 32 derajat. Yang dimana itu minimalnya dan juga untuk maksimalnya dia itu 63 derajat. Dan ini saya tes menggunakan Cinebench R15 5 kali ya. Setelah itu kalau kacanya dipasang, dia itu mendapatkan 35 derajat untuk suhu idle-nya, yang dimana tidak ngapa-ngapain, dan juga maksimalnya dia itu 66 derajat. Jika kalau dibanding dengan pada saat idle, dia itu terpaut 3 derajat. Kalau di suhu maksimalnya, dia itu juga terpaut 3 derajat. 32 ke 35 dan juga 63 ke 66. Jadinya dia itu nggak terlalu jauh lah. Tidak sampai 5 derajat untuk perbedaannya. Tetapi ini kan harus pakai kaca untuk casingnya ini, karena kalau tidak pakai casing kaca, dia akan terlihat berantakan di bagian bawahnya sederetan dengan power supply. Dan selanjutnya kita akan membahas kesimpulan di bagian plusnya dulu atau bagusnya lah. Yang pertama, LED RGB depannya itu bisa diganti-ganti. Kita akan buktikan seperti ini. Lalu yang kedua, di bagian kaki casingnya dia itu ada karetnya, sehingga bisa meredam PC kalau sedang dipindahkan ya. Lalu yang ketiga, kita lihat di bagian belakangnya, di bagian fan-nya itu ya, bagian bawah, jadi kan ada slot buat VGA-nya, yang dimana slotnya itu yang 1-7 dia tuh menjorok ke dalam. Kalau menurutku sih unik ya, karena saya juga baru nemu yang casingnya seperti ini untuk tipenya. Tetapi ini juga opsional sih, ada yang suka ada yang tidak. Kalau saya sih suka lah, unik lah. Lalu yang keempat, di bagian kacanya dia itu ada karetnya untuk baut, supaya untuk meredam getaran dan juga listrik dari casingnya yang menyalur lah, seperti itu. Lalu yang kelima, dari kabel manajemennya, kalau menurutku sih cukup ya, yang dimana tidak longgar tidak sempit, jadinya cukup ya. Jadinya saya masukkan di bagian plusnya. Dan lalu yang keenam, untuk membuka casing di bagian depannya dia itu simple, tinggal ditarik aja tanpa baut, jadinya itu nilai plus kalau menurutku. Lalu yang ketujuh, di bagian casingnya, casing set belakang ada rongga-rongganya, yang dimana berguna untuk ventilasi tambahan lah di bagian kabel-kabelnya belakang itu. Ini juga jarang ada di casing-casing yang murah seperti ini, yang dimana kebanyakan tuh full tertutup semua, rata-rata casing lah. Dan selanjutnya di bagian kekurangannya, dia itu yang pertama tidak ada dust filter di bagian atas, tetapi di bagian bawah itu ada dust filternya. Anehnya seperti itu. Harusnya sih ya di bagian atas ada, di bagian bawah ada, supaya lebih bagus. Dan lalu yang kedua, ada bezel hitam di bagian kacanya, di bagian atas, kiri, dan juga kanan. Dia itu kan ada bezel hitamnya yang sangat tebal. Kalau menurutku sih ya kurang bagus sih, tapi opsional lah. Ada yang suka, ada yang tidak. Ya karena ada bezelnya di bagian atas, kiri, kanan, bukan di bagian bawah ya. Kalau di bagian bawah kan fungsinya untuk menutupi kabel-kabel dan juga power supply-nya. Tetapi di bagian atasnya dia itu agak besar, atas, kiri, kanan. Dan lalu yang ketiga, kaca wajib dipakai karena kalau dibuka kelihatan kabel berantakan di bagian bawahnya. Jadi kalian harus wajib memakai kacanya supaya lebih terlihat rapi. Jika lo tidak dipakai, nanti akan terlihat yaitu berantakan di bagian bawahnya, dan juga suhunya akan meningkat. Kalau menurutku sih ini juga suatu kekurangan lah. Ya karena kalau dilepas kacanya akan jelek terlihatnya. Jadinya harus wajib memakai kaca. Dan lalu yang keempat, di bagian fan depannya tidak pas. Jadi saya itu memasang 3 fan, dia itu bertabrakan semua di bagian atasnya itu yang bertabrakan dengan port-port di bagian atasnya, USB dan juga powernya lah. Jadinya di bagian bawah sendiri fan-nya itu harus dibawahin lagi. Jadinya kurang pas jika dilihat dari segi depannya. Kalau tanpa casingnya ya, yang dimana kalau casingnya di bagian depan dibuka,
tetapi juga tertutup dengan casing yang di bagian depannya. Kan juga nggak kelihatan sih seperti ada di gambar ini ya, kalau ditutup dengan casingnya. Tetapi pada saat kalian memasangnya, dia itu agak ribet, karena ya tidak pas lah. Seperti itu. Tuh yang kelima dari kabelnya, dia itu kurang full hitam, yang contohnya di bagian audio dan juga USB. Dia itu masih terlihat warna-warni di bagian atasnya itu ya, di bagian tengahnya sampai ke atas sedikit dia itu hitam, di bagian atasnya warna-warni, jadi ya kurang bagus lah. Dan seperti itu aja kekurangan dan juga kelebihan untuk casingnya ini, rekomen atau tidak. Kalau menurutku sih ya kurang rekomen kalau menurutku pribadi, jadinya silahkan beli yang lainnya lah ya. Tapi bebas untuk kalian, jika kalian suka ini ya silahkan beli aja, kalau tidak silahkan beli yang lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video yang mengenai review-review casing, SSD, hard disk, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.